perjuangannya sampai sekarang. Gak sampai di situ aja nih, kami ingin juga ngajak kalian buat keliling untuk melihat Siap sudah ruangan yang ada di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. yuk ikutin kami. Di awal berdirinya Universitas Lambung Mangkurat pada tanggal 21 September 1958 terdiri atas 4 fakultas, yaitu Fakultas Hukum, Fakultas Ekonomi, Fakultas Sosial dan Politik, dan Fakultas Islamologi. Mahasiswa Fakultas Hukum pada awalnya berasal dari orang-orang yang sudah mempunyai pekerjaan dan jabatan di masyarakat. Untuk menutupi kekurangan tenaga pengajar pada masa itu, Fakultas Hukum mendatangkan beberapa dosen dari Universitas Gadjah Mada. Di samping itu juga mengundang dosen luar biasa, yaitu hakim-hakim pengadilan, jaksa, dan birokrat. Berdirinya UNLAM tidak dapat dilepaskan dari sejarah perjuangan menegakkan kemerdekaan Indonesia. Berikut adalah daftar dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat dari awal berdirinya sampai saat ini. Yang pertama, Mr. Sujono Hadijojo, periode 1958 sampai 1964. Yang kedua, Haji Gusti Ibrahim Aman SH, periode 1964 sampai 1966, dan dipilih kembali pada periode 1972 dan 1978 sampai 1980. Yang ketiga, Profesor Haji Idam Jarfasi SH, periode 1966 sampai 1968, dan dipilih kembali pada periode 1973 sampai 1974, periode 1974 sampai 1978, dan periode 1980 sampai 1986. Yang keempat, R. Birjo Citro Dikusumo SH, periode 1968 sampai 1970. Yang kelima, Yusuf Mansur SH, periode 1973. Yang keenam, M. Rusmali SH, periode 1987. Yang ketujuh, Haji Abdurrahman Hasan SH, periode 1987 sampai 1990, dan dipilih kembali pada periode 1991 sampai 1994. Yang kedelapan, Haja Yurliani SH, periode 1995 sampai 1998. Yang kesembilan, Haji Ridwan Syahrani SH, periode 1999 sampai 2001. Yang ke-10, Haji Darman SH, periode 2001 sampai 2005. Yang ke-11, Rosita Saifuddin SH, periode 2006 sampai 2010. Yang ke-12, Helmi SH M.Hum, periode 2010 sampai 2014. Yang ke-13, Dr. Haji Muhammad Effendi SH MH, periode 2014 sampai 2018. Yang ke-14, Profesor Dr. Abdul Halim Barkotullah SAG SH M.Hum, periode 2018 sampai 2022. Meskipun Indonesia telah memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, tetapi Belanda baru mengakui kemerdekaan dan kedaulatan Indonesia. Nah, sekarang kita berada di auditorium Profesor Haji Idam Jarfasi SH atau sering disebut dengan AIS. Biasanya di ruangan ini digunakan untuk berbagai macam kegiatan, contohnya seminar, PKKMB, dan kegiatan lainnya. Pada tanggal 27 Desember 1949. Dalam kurun waktu tahun 1945 sampai 1949 tersebut, Belanda berusaha keras menjajah kembali Indonesia melalui upaya militer dan politik, namun berhasil digagalkan oleh para pahlawan pejuang kemerdekaan Indonesia. Salah satu daerah yang gigih berjuang mempertahankan kemerdekaan adalah Kalimantan Selatan. Pada tanggal 17 Mei 1949, bertempat di Desa Niih, Kandangan. Nah kawan-kawan, sekarang kita udah sampai di ruang rapat Sujono nih. Biasanya ruangan ini dipakai sebagai ruangan untuk rapat para anak dan para staf lainnya. Hasan Basri memproklamasikan pemerintahan Gubernur Tentara ALRI Divisi 4 Pertahanan Kalimantan Selatan. Pada acara reuni tanggal 3 sampai 10 Maret 1957, para pejuang ini membentuk Dewan Lambung Mangkurat
dengan rencana kerja yang dititikberatkan kepada pembangunan daerah Kalimantan Selatan. Salah satu rencananya adalah mendirikan sebuah perguruan tinggi yang akan diberi nama Universitas Lambung Mangkurat. Dalam merealisasi rencana Dewan Lambung Mangkurat tersebut, pada pertengahan tahun 1958 dibentuklah Panitia Persiapan Pembentukan Universitas Lambung Mangkurat. Akhirnya, pada tanggal 21 September 1958, Panitia Persiapan berhasil meresmikan berdirinya Universitas Lambung Mangkurat. Letnan Kolonel Hasan Basri diangkat sebagai presiden pertama, Mayor Abdul Wahab Syahrani sebagai wakilnya, dan Dr. Andes Asful Anwar sebagai sekretaris, didukung oleh Dewan Kurator yang diketuai oleh Sarkawi, Gubernur Kalimantan Selatan, dan Sekretaris Haji Abdurrahman Ismail MA.